Ya. Oke? Oke, para netizen, kalau kalian mau dukung Abi tetap di Amerika, silakan. Mau ngajak Abi tinggal di Amerika, kalau kalian ngerasa hukum Indonesia nggak adil, kalian angkat kaki ikut Abi juga di Amerika, silakan. Dan aku tetap menjadi anak bangsa Indonesia, aku akan memajukan bangsa Indonesia dengan cara mendidik anakku. Oke? Menjadi pemimpin yang lebih mantap lagi. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin. Oh, ternyata kamu sih ya, si Udin tuh semalam itu dia live ya dengan mengatakan bahwasanya ada seorang istri yang selingkuh lah, begini melapor gitu ya. Ternyata dia membalas pantun gitu ya, membalas ucapan-ucapan ataupun pernyataan-pernyataan yang diuraikan oleh istrinya, yakni Sarah Ayu ya. Nah, di sini kaum muslimin ya, di kubu ya, ini berkubu-kubu nih kaum muslimin. Dari pihak kubu Sarah Ayu, yakni istri Saifuddin Ibrahim ya. Ini mereka menggunakan banyak menggunakan akalnya ya. Nah, namun berbeda halnya pada kubu yang terjadi pada kubu Saifuddin Ibrahim, mereka benar-benar menggunakan kebenciannya terhadap umat Islam. Kenapa? Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim itu adalah sebuah kemunafikan, ya. Dan pengikutnya pun begitu, yang mengikuti yang mendukung Saifuddin Ibrahim nih, agar chaos gitu ya. Karena apa? Munafiknya Saifuddin Ibrahim, ternyata Saifuddin Ibrahim itu ya mengusir orang yang disuruh oleh istrinya untuk mengawasinya ataupun untuk mengawaninya di Amerika. Difitnah lah, begini. Nah, katanya ngasih mobil. Nah, ternyata mobilnya diambil lagi gitu ya. Ajaran kasih dari mana? Ini ada nanti istrinya kamu sih ya. Karena belum saya lagi, sekarang harus tidak boleh 100% kita memberikan reaction ini, maka nanti akan saya tunjukkan bahwasanya Saifuddin Ibrahim itu ya adalah orang yang munafik ya, kata istrinya. Dan istrinya berkata bahwasanya Saifuddin ini adalah orang yang pengecut. Kalau memang dia benar, ya tentulah harus pulang ya, berani pulang kalau memang benar. Tapi karena Saifuddin sendiri tahu bahwasanya itu salah, maka dia tidak berani pulang. Seperti apa yang diuraikan oleh istrinya, bahwasanya Saifuddin Ibrahim tidak berani pulang oleh karena bersalah gitu kamu ya. Dan Saifuddin Ibrahim ini munafik, ajaran kasih ya, mentalnya mental peminta ya. Begitu memberi dia tidak mau gitu ya. Ketika ada seorang yang dikirimkan oleh istrinya untuk mengawani di Amerika, malah di fitnahnya. Oke, demikian kamu simin videonya. Sudrun jangan iri, nggak boleh iri. Sekarang saya boleh dihina, diejek-ejek oleh sudrun itu. Lalu kata mereka, jangan dengarkan khutbah pendeta provokator. Itu orang Kristen sudah tahu semua. Lu ngomong apa tentang gua? Apakah saya salah? Kalau ada orang Kristen yang mengatakan khutbah saya salah, atau pendeta siapa yang berani menyalahkan khutbah saya?
atau sikap-sikap saya, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Ya, saya akan menghinakan diri saya di hadapan kalian. Mestinya kalau jaim, saya nggak pernah memperlihatkan saya ini pemulung. Saya terlampau jujur. Mungkin itu maksudnya. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Bersama-sama dengan budak-budak perempuan yang kau katakan itu. Bersama mereka lah aku mau dihormati. Walaupun memang banyak perempuan yang menghina dirinya dengan berselingkuh, menghina suaminya. Ada wanita kayak begitu. Bahkan meninggalkan suaminya, lari dengan laki-laki lain. Banyak yang begitu. Bahkan ada wanita yang mau menangkap suaminya. Berapa banyak itu kasus ada wanita yang membunuh suaminya, meracun suaminya, kerjasama dengan selingkuhannya. Banyak yang begitu, bukan 1-2 orang yang kamu ejek-ejek itu. Boleh saja kamu bilang, ya, itu kamu hina. Boleh. Boleh. Saya kalian menghinanya, nggak ada pedulinya saya. Ya, tidak peduli apa kata orang. Boleh jadi, oh itu pendeta Saifuddin Ibrahim sudah gila. Nggak apa-apa lu bilang gila. Nggak masalah. Jangan coba-coba kamu menghina saya. Apalagi ngata-ngatain saya. Ngambil video saya, diputar-putar di... kamu telah merendahkan dirimu. Bilang saya kena penyakit ini, penyakit itu. Saya akan tetap sehat. Sehat. Amin. Bul, gombal, gambul, gambul. Bul, gombal, gambul, gambul. Few moments later. Ada satu hal yang mau aku bilang sama kalian netizen. Pelajaran hidup yang ku ambil adalah hidup tuh jangan mengandalkan manusia. Aku nggak pernah mengandalkan Abi sebagai suami. Orang selalu numpang tenar ke Abi. Orang berpikir aku tenar gara-gara Abi. Kalian tahu nggak? Begitu banyak orang pengen nempel Abi. Orang berpikir aku bisa diundang ke Amerika tuh karena Abi. Hello, bukan. Itu semua karena Tuhan. Dan ini membuktikan, sekalipun Abi ngejelekin ku tetap dipakai Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan kalian berharap sama manusia. Ku tidak pernah berharap sama manusia. Abi boleh mengkatku, menutup rezekiku. Tapi ku percaya ada Tuhan. Makanya gua nggak pernah takut. Jadi buat netizen, kalian tuh yang cerdas dong. Supaya kalian jangan dikatain kadrun. Ya dong, harapanku setelah tayangan ini kalian lebih bijak lagi lah. Kalau kalian benar-benar sayang sama Abi, seharusnya kalian nganjurin Abi lebih baik pulang. Itu lebih baik. Lihat anak-anak, anak dariku 3 masih kecil, anak yang sebelum 3 mereka kehilangan Abi. Abi mau ngapain di Amerika sendiri di sana, anak-anak keluarga di sini? Kalian pikir cerdas, jangan memikirkan soal Abi, oh bakal dipenjara, bakal dibunuh, itu hanya ketakutan aja. Kalian belajar dong dari Ishak. Ishak tuh, Yakub, Israel tuh ketakutan, mau ketemu sama Esau. Karena dia ini. Tapi apa yang ditakutin itu nggak terjadi. Buktinya aku. Orang ketakutan, ayo kamu nanti pulang bakal gini. Enggak, bukti aku. Aman-aman aja, aku ke mall biasa aja. Apa yang kalian takutkan itu yang justru terjadi. Jadi jangan iman kayak gitu dong. Jadi ya,
harapannya itu ya ajak Abi juga pulang. Pulang bertanggung jawab itu lebih gentleman. Karena Abi sendiri yang ngomong ini mau menyerahkan diri, tapi nggak menyerahkan diri. Tapi kayaknya ngeliat Abi sih, Abi bakalan terus-terusan bersuara lagi sih. Itu kan karena dipengaruhi orang. Lihat di YouTube dia. Sebenarnya saya mau pulang, tapi teman-teman di sini nasihatin ini bakal ini. Kata dia, pulang sama aja masuk dalam jurang. Nah, udah tahu ini jurang, kenapa kau ngomong? Kan kita ini punya aturan. Dan kita harus sadar diri di Indonesia ini. Iya. Nah, bagaimana kalau kalian mau ngubah aturan nih? Makanya didik kadar-kadarkan orang Kristen nih masuk partai. Apa ya? Itu namanya membangun, bukan air beriak tanda tak dalam. Itu jangan mengkadarkan pendeta, menurut gua udah banyak. Justru yang kurang itu pemimpin-pemimpinnya. Imam yang rajani yang imam. Itu. Nah, aku akan mendidik 3 anak mental kayak nih, benar nggak? Kalian tahu nggak, Kuni mempertaruhkan nyawa dari Amerika, waktu Kuni injak kaki ke Indonesia tuh mikir, bener nggak Kuni udah di Indonesia? Oh, nggak kebayang gitu. Nggak kebayang. Pertaruhkan hidup dan mati. Kenapa hidup dan mati? Dok, gua ketakutan, bukan ketakutan sama orang Islam. Ketakutan itu dari grup-grupnya Abi. Oh. Yang rese-rese bagiku. Sesama Kristen juga dong. Iya dong, aku kan udah bilang, orang tuh banyak memandang rendahku nih. Kalian tahu nggak, waktu ku datang ya, ku udah instruksi Deborah. Pesawatku kan tiba jam 3 sore. Ku bilang nggak usah jemput. Kataku, kalau ku jam 6 sore nggak disampai di rumah, itu kalian sudah tahu jawabannya, pasti ku dibawa Bareskrim. Jam 6 sore. Karena pesawatku tiba jam 3 sore. Aku bilang nggak usah jemput. Waktu ku nyampe di imigrasi tuh, mau ngecap stempel tuh. Yang imigrasi itu udah gelisah. Gua udah tahu. Disuruh, Bu, minggir dulu. Pas minggir tuh datanglah orang nih, petugas. Tek, 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 tek. Ibu, kita ke kantor dulu ya. Sudah tuh ku mau kencing. Karena ku nahan kencing, saking lah tekanan atau belum kebayangin, belum kencing dari Amerika, jadi ke toilet dulu. Dia tunggu, aku dikira takut kabur. Akhirnya aku setelah keluar dari toilet, ada dari Bareskrim tuh, ibu gentleman kata dia, polisi tuh. Padahal aku bukan gentle, woman. Iya dong, iya. Laki dong. Iya. Maskulin. Dia bilang gentleman, lalu dia ku diinterogasi lah ini ku udah perlu nanya surat penangkapanku, surat apa, nggak penting. Ku bilang apa, jawab ke polisi, ya saya sudah tahu. Karena kita udah tahu kesalahan. Kalau kita tenang santai, aku nggak digeledah, nggak diperiksa, aman. Kalian aja yang terlalu ketakutan. Makanya aku bilang, kenapa aku ngajak Abi pulang? Iman, pokoknya Abi itu tenang, pasti ditolong dengan iman istrinya. Karena aku sudah melihat semua perjalanan itu, Bang. Karena kalau orang yang jahat tuh pasti takut sama aku. Kalau orang baik, nggak perlu takut sama aku. Justru orang bilang Abi itu Ayub, aku nak ketawa. Ayub dari mana ini? Ayub dari Bima. Panggilan kalian penginjilan ya, kalian penginjilan. Kalau kalian berani ngomong, harus berani bertanggung jawab. Itu baru bagus. Itu aku, jangan berani ngomong, tapi dipanggil Bareskrim, takut. Lihat aku nggak anti sama polisi. Kalian kenapa harus takut dipanggil Bareskrim? Tapi kalian berani keluar di YouTube. Tapi sekali udah ada laporan, kencing-kencing semua. Iya. Menurut aku jangan anti sama polisi. Biasa aja, selama kalian benar, mereka nggak akan tangkap kok. Buktinya aku sudah lewati kok. Jawab ya. Udah kelar ya. Jadi soal Bareskrim. ya. Soal masalah Febri itu ada sesuatu memang, tapi aku nggak bisa jelasin. Kenapa nggak bisa dijelasin? Karena nggak enak. Oke. Karena nggak enak ya, udah jelas. Bukan untuk dikonsumsi publik ya kan? Publik, ya. Iya benar. Apalagi bahas tentang apakah aku menjerumuskan Abi ke Bareskrim. Justru dengan Abi teriak, aku dipanggil Bareskrim terus lah.
Ini apa sih Mamura Lamria? Kalau jadi istri hamba Tuhan harus siap menerima segala apapun. Loh, udah menerima dong. Resikonya tetap berdoa dan hidup seturut firman Tuhan. Emang gua nggak menerima, justru dengan Abi kabur itu yang nggak pas. Kalau menerima tuh ya udah, buktinya aku ngajak Abi pulang, aku kan terima dia di penjara. Ibu ini bagaimana sih? Masa dia bilang gua nggak nerima keadaan? Emang anakku 3 itu boneka yang udah punya perasaan. Kapan nyusul lah dibilang orang? Ada rencana nggak buat nyusul? Rencana? Nggak ada sih. Kan ini berarti nggak ada niat untuk ini ya, paling liburan lah. Nggak mau aku tinggal di Amerika. Walaupun apapun gua cinta Indonesia. Dan aku sebagai anak bangsa Indonesia ya, aku lebih baik memperbaiki bangsa ini. Itu namun cinta Tuhan. Ya, kalau saya lihat di statusnya Facebooknya itu sering viral apa Pak Saifuddin, dia jelek-jelekin, habis itu terakhir sayang, mencintai istri saya. Kalau ibu gimana? Kalian cerna tulisan Abi tuh, nyerita ibu jelek-jelek, tapi saya tetap terima dia. Dalam hatiku gua yang nggak mau terima lo lagi. Pusing banget. Kalian nggak cerna, makanya coba kalian pakai logika lah. Iya. Jadi ada satu teman aku, dia orang Islam, teman sekolahku, ngelitikin aku dan omongan tuh tergiang-giang. Dia ngomong gini, "Yuk, kenapa sih Abi tuh udah jauh dari sensasi terus? Kayaknya dia nggak bisa hidup tenang." Iya, tapi kayaknya update terus dia. Iya, maksudnya update berita-berita di Indonesia ada juga kayaknya. Makanya aku bilang kalau kalian mau semua ini selesai, ya udahlah. Dia mau ngomong apa, dianggap angin lalu aja lah. Ya, buat supaya biar kalian mau lihat kan Tuhan beraksi, ya udah. Menurut aku nyaranin seperti bagaimana aku meyakinkan ini konten ini, aku bilang dengan memulangkanku itu sudah memukul dia. Terbukti kan? Nah, kalian ikut saranku, mulai detik ini kalian jangan pernah ngangkat berita-berita dia lagi. Semakin kalian angkat dia, kayaknya semakin senang aku lihat Abi ini. Aku aja sendiri sebagai istrinya, aduh apa ini dia maunya. Orang yang ngomong keburukan orang lain sama aja sedang menggali lubang dia sendiri. Makanya aku nggak perlu sebenarnya komentar, apalagi aku ditambah dengan nasihat abangku. Abang ini, dia bilang orang yang ngomongin orang lain itu sedang mengukur baju dia sendiri. Ya. Itu aja prinsip hidupku. Ya. Oke, para netizen, kalau kalian mau dukung Abi tetap di Amerika, silakan. Mau ngajak Abi tinggal di Amerika, kalau kalian ngerasa hukum Indonesia nggak adil, kalian angkat kaki ikut Abi juga di Amerika, silakan. Dan aku tetap menjadi anak bangsa Indonesia, aku akan memajukan bangsa Indonesia dengan cara mendidik anakku. Oke? Menjadi pemimpin yang lebih mantap lagi untuk masa ke depan. Oke nggak? Dan saya mengucapkan permohonan maaf yang merasa terlibat yang di fitnah sama Abi, anak rohaniku yang dituduh interwol. Aku mengucapkan permintaan maaf semuanya untuk orang-orang yang ya terlibat, yang merasa dirugikan. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Demikian tadi kamu ini ya. Kemunafikan demi kemunafikan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim itu nyata. Karena memang Saifuddin Ibrahim itu murtad bukan karena soal perihal masalah yang seperti yang dia tuduhkan pada Islam, melainkan motivasinya itu adalah hepeng, duit dan duit, uang dan uang, ya. Maka sampai detik ini, ya, Saifuddin Ibrahim yang dibahas tidak ada lain tidak ada bukan kasih uang, donasi dan donasi. Kenapa? Saifuddin Ibrahim ternyata adalah orang yang pemalas menurut istrinya, ya. Di Amerika sana istrinya disuruh kerja, ya, dia ongkang-ongkang kaki, ya, dengan
meminta sumbangan gitu ya. Karena memang mentalnya Saifuddin Ibrahim ini adalah mental seorang pemalas, bukan mental pejuang, tapi mental pemalas ya, hanya modal bacot, hanya modal mulut ya, memaki-maki sesembahan orang lain, memaki nabi orang lain ya, hanya memecah belah. Jadi provokator, dia tuh memang provokator gitu ya, si Udin ini. Lagi pula si Udin ini adalah bukan orang yang pemberani, hanya bermulut besar. Seperti apa yang saya sampaikan semalam, kalau apa namanya air berkreak itu tanda tak dalam. Nah itu juga disampaikan juga oleh istrinya, yang dimana air berkreak tanda tak dalam ya. Orang yang banyak bacot, banyak mulut, banyak omong, itu tidak ada ilmu. Betul, kenapa? Ketika berdebat dengan saya pun ternyata dia tidak tahu ayat-ayat gitu ya. Tidak bisa berdebat, hanya ngomong doang. Si Udin pakai rok aja dah. Ya, namanya mental pengemis ya. Jadi sekarang nih ya, saya rasa dari pihak istrinya ya, pihak istri Saifuddin Ibrahim, mereka banyak menggunakan akal ya, karena memang apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini bisa memicu perpecahan dan bisa chaos, ini bahaya gitu ya. Nah si Udin ini bukan orang yang memperjuangkan Kristen konon katanya, tapi hanya orang yang menjadi benalu di dalam kekristenan itu sendiri dan yang akan menjadi provokator untuk memecah belah umat ya. Kalau perihal masalah berapologet, saling berbantah-bantahan, saling berdebat, itu wajar-wajar saja karena memang itu dilindungi undang-undang. Karena dari kedua agama ini, agama Syiar yang dimana Kristen itu berusaha untuk memurtadkan umat Islam, dan umat Islam ini berusaha untuk membantah dari segala sesuatu apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka fitnahkan ya, dan menjaga umat ini dari pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris Kristen. Nah disinilah maka ketika Saifuddin Ibrahim ini begono begini ya, dengan menghina, dengan segala macamnya, dengan segala fitnahnya, dengan lesan bodohnya itu hanya mengundang permusuhan, mengundang kebencian ya. Makanya banyak orang Kristen yang tidak suka dengan Saifuddin Ibrahim setelah mengetahui bahasanya Saifuddin Ibrahim itu sesungguhnya bukan orang yang pintar, melainkan hanyalah orang bodoh yang berharap bermegah-megah Paulus. Jadi itulah jelas ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ridwan Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir